Ternyata kau tak pernah memberi rasa, kau tak pantas untuk ku cinta. Kau jadikan ku tempat singgah, inikah balasan yang kau beri setelah semua yang terjadi antara kita. Ternyata ku salah menaruh hati, ku salah menaruh hati. Apakah ini cinta atau hanyalah mata berjumpa? Hati ini terasa ada yang berbeda. Saat jumpa malam itu ku terkesan akan hadirmu. Apakah kau rasa seperti yang aku rasa juga? Apakah ini cinta saling mengungkapkan saja? Apakah ini cinta? Mungkin memang kamu cinta. Apakah ini cinta? Saling mengungkapkan saja. Apakah ini cinta? Mungkin memang kamu cinta. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari. Sobat WK pasti mengenal Ratu Dangdut Indonesia, Elvy Sukaesih. Hari ini saya kedatangan tamu, cucunya, cucu Ibu Umi Elvy Sukaesih. Kita sambut ada Adiva Adelia. Wow, Tapi beliau ini Sobat WK nggak dangdut ya? Iya betul. Kenapa sih nggak ngikutin nenek itu? Iya karena terah Elvy Sukaesih sampai akhirnya dapat sebutan cucu Elvy Sukaesih gitu. oh terahnya Nah, Umi Elvy punya anak 6. Nomor 2 ada mama aku Fitri Elvy Sukaesih. Yang selalu nemenin Umi ya. Kalau tampil di depan publik itu, iya, Mama betul, berarti yang suka nemenin ya. Mama juga suka nemenin Umi. Mama dulu kan juga berkarir di musik juga, ya kan dari kecil. Terus Mama punya anak 6. Aku adalah anak nomor 3 dari 6 bersaudara. Seperti itu sih. Ada nggak yang nyanyi juga? Di keluargaku? Dari 6 ini, dari 6 ini anaknya Ibu Fitria Sukaesih. Iya, kakak aku yang pertama, Kak Bella itu dulu penyanyi cilik, Syafira Salsabila. Lagunya Mama Papa Sayang Bella. Terus aku sekarang terjun ke dunia industri musik ini. Dan adik aku juga satu, Azela, dia juga suka nyanyi. Tapi sekarang dia masih fokus di main film atau sinetron, series gitu sih. Dari garis keturunannya sebetulnya sudah ketahuan dari mana bakat Mbak Adiva ini senang dengan dunia tarik suara. Udah nggak perlu dijelaskan lagi. Tapi ngerasa ini nggak ketika kemudian disebut sebagai salah satu cucunya, kemudian ngerasa punya beban, nama besar beliau di industri musik itu kan sudah wah banget gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Kalau dibilang beban atau enggak beban sih sebenarnya aku tuh lebih ke melihat bagaimana Umi selama ini berkarir selama 60 tahun beliau berkarir gitu kan. Kemarin abis ini sebetulnya abis manggung merayakan 60 tahun karyanya di Synchronize. 60 tahun berkarya. Nonton kemarin ya? Kemarin kebetulan aku berhalangan untuk hadir, itu juga aku sedih banget nggak bisa nonton langsung. Tapi ya itu balik lagi sepanjang karirnya Umi tuh menjaga nama baiknya dengan sangat-sangat baik, sehingga mungkin yang menjadi
apa ya? Mungkin seperti tantangan gitu untuk aku ya, yang menjadikan aku harus hati-hati dalam berlangkah ke depannya gitu kan. Harus juga mawas diri, harus bisa menjaga diri dengan baik, harus bisa on track di jalannya yang benar gitu sih. Karena aku pastinya juga membawa nama besar betul. Umi kan gitu. Jadi ya lumayan sih, dibilang pressure enggak, tapi dibilang nggak pressure juga enggak gitu. Karena Umi kan memang udah se-legend itu dan sebesar itu, dan alhamdulillah semuanya baik banget selama Umi berkarir gitu. Jadi insya Allah aku juga harus bisa menjaga nama baik Umi juga. Seperti itu. Konsistensi beliau juga, konsistensi Umi juga luar biasa. Betul, luar biasa banget menurut aku. 60 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu. Karena apalagi sekarang Umi udah umur 73 tahun, masih terus berkarya, masih terus nyanyi, masih terakhir menghadirkan. itu sempat ini Mbak Adifa, gue sempat ikut press con-nya Umi Elvi Sukaisi itu mengenalkan web series Arab Maklum. Betul, iya. Sama Anti Tante. Dawiyah. Betul. Iya. Manggilnya apa? Anti Dawiyah. Oke. Anti Dawiyah. Iya betul. Anti Dawiyah main di Arab Maklum, terus di series pertama itu juga Umi ikut di situ. Seru banget juga itu. Jadi apa tadi? Konsistensi beliau selama 60 tahun. Konsistensi beliau selama 60 tahun ini kan sampai sekarang Umi juga masih terus ngeluarin lagu baru kemarin juga baru rilis lagu baru juga Umi gitu kan. Jadi itu juga menjadi salah satu motivasi aku juga sih, bahwa inspirasi ya? Iya, inspirasi dan juga memotivasi aku untuk gak peduli udah umur berapa kita, kalau tentang passion dan berkarya ya terus dilakukan, istiqomah gitu, konsisten. Itu yang gak mudah ya? Itu paling berat mungkin ya. Betul. Itu paling berat untuk menjaga konsistensi sih. Jadi karena sudah terbiasa, biasanya terus ada rasa bosan biasanya, terus iya, jenuh gitu kan, bisa jadi jenuh gitu. Apa sih kalau di rumah masih suka ketemu kah, atau sering ketemu? Terus apa yang biasa dilakukan kalau ketemu Umi? Kita cukup sering ada acara keluarga. Ada, rutin? Yang rutin tuh pasti ada kayak arisan perkumpulan keluarga gitu. Jadi Umi selalu juga meluangkan waktunya. Mama pun juga sama seperti itu. Kita ketemu terus gitu kan, dan pas ketemu tuh biasanya ada hiburan musiknya, kita sama-sama nyanyi. Pasti nyanyi ya? Iya, biasanya sih seperti itu gitu. Terus juga jadi Umi di rumah juga itu ada panggung nggak? Kalau di rumah ada panggung nggak? Kalau di rumah mamaku nggak ada, tapi kalau di rumah Umi ada studionya. Ada studio? Ada studionya. Kalau ngumpul gitu nyanyi tuh di studio apa cuma di ruang keluarga? Oh enggak, gitu kita di ruang keluarga aja sih. Kita asik-asikan seru-seruan. Gitu ya? Iya, betul. Lebih tepatnya. Mbak Diva mulai merasakan apa ya, inspirasi dari Umi, mungkin dari Mama juga. Munculnya kapan itu? Mulai akhirnya gue seneng nyanyi dan akhirnya serius, atau baru belakangan ini terpikir untuk gue mau jadi mau nyanyi lagu dan gue mau jadi penyanyi profesional gitu? Kalau misalnya seneng nyanyi itu sebenarnya udah dari dulu, udah dari kecil tuh seneng nyanyi. Terus sekitar tahun 2012-2013 juga pernah mau terjun ke industri musik juga, ada tawaran. Saat itu, cuman aku tuh masih maju mundur gitu, masih nggak yakin gitu. Kenapa? Tapi mungkin karena belum siap aja mungkin ya, dan itu semua aku pikir sekarang adalah God's timing sih. Mungkin itu adalah timeline dari Tuhan gitu. Dan ya akhir-akhir inilah aku baru merasakan bahwa oh ternyata nyanyi ini salah satu passion aku, salah satu hal yang aku suka, menjadi hobi, dan aku ingin serius di industri ini. Terus alhamdulillah langsung dijalankan, bertemu dengan Uwap Widya. Akhirnya komposer iya, musisi iya, penyanyi iya. Musically genius. Kalau dilihat di literasinya nih Sobat WK, bahkan sarjana kedokteran iya. Iya betul. Pebisnis iya. Pebisnis, sarjana kedokteran, komposer musik, songwriter, apa aja bisa ya. Music producer. Main film tadi cerita, main film juga. Iya betul. Luar biasa ya. Itu waktu 24 jam itu kurang. 24 jam 7 hari itu kayak 24 jam sehari dan 7
7 hari seminggu tuh kayaknya kurang buat beliau. Iya, betul. Sebelum nyampe sana, Mbak Adifa ini juga ternyata sebetulnya punya garis keturunan dari salah satu rocker Indonesia, rocker gaek. Ahmad Iya, Albar, betul. God bless. Jadi kalau dari situ gimana Mbak Adifa jelasinnya? Kalau Garis kekeluargaannya. kekeluargaannya. Jadi kalau Papa Iye, aku panggilnya Ahmad Albar itu Hah? Papa Iye. Papa Iye. Iya. Papa Iye itu adiknya nenek aku dari Papa. Adik neneknya Mbak Adifa. Iya, dari Papa. Kalau Umi Elvi Dari Mama. dari Mama, garisnya Mama ya. Garisnya Oke, Mama. iya, Jadi garisnya Mama kan anaknya Umi Elvi, gitu kan. Kalau misalnya Papa Iye, jadi papaku punya mama. Ah, Nah, mamahnya itu kakaknya Papa Iye. oke. Gitu. Jadi Tapi kita masih sangat-sangat dekat banget emang. jadi makin menguatkan ya, ternyata kalau menyanyi itu juga nggak kaleng-kaleng. Amin. Terima kasih. Tapi kalau nggak, Semoga. meskipun garis keluarganya kuat gitu ya, kuat di seni, di musik, film. Tapi kalau nggak passion, kalau nggak bakat, ya nggak juga loh, Mbak Diva. Iya, betul sih. Sepertinya seperti itu ya. Ah. Karena kan orang juga passionnya itu masing-masing sih kalau menurut. Waktu menurut kecil sempat ini nggak, secara formal atau apa ya, belajar vokal, kursus vokal nyanyi gitu? Dulu pernah pas SMA, cuman emang nggak dalam waktu yang lama dan nggak seserius itu sih, karena kebetulan waktu itu aku homeschooling, jadi untuk Oke. mengisi waktu aku isi dengan les musik, Salah satunya, salah satunya oke. juga les vokal gitu, tapi nggak nggak dalam waktu yang lama gitu. Tapi aku pernah les vokal, pernah. Sampai akhirnya ternyata muncul sendiri itu apa? Iya. Hobi menyanyi Iya. tiba-tiba muncul. Ya dari sebelumnya tuh justru emang Oke. udah suka, terus les vokal gitu. Nah, sebetulnya Kak, single apa nih? Salah Menaruh Hati. Salah Menaruh Hati, lali aku. Salah Menaruh Hati menjadi titik awal beliau, titik awal Adifa Adelia terjun ke industri musik Indonesia. Ini baru titik awal loh, Mbak Adifa. Betul. Jadi kalau dibandingkan dengan Umi udah 60 tahun, ya memang jauh banget ya. Jauh Bagaikan langit di sore hari. Enggak, maksudnya. Jadi lagu ya? Artinya setelah ketemu sama Ibu Uwap Widya, Ibu Roro Widya Ayu Permatasari. Nah, Betul. rezekinya baru sekarang ya. Iya. Mungkin kalau tahun 2012 udah ketemu beliau, mungkin nggak nyanyi saat itu, mulai nyanyi itu profesional. Bisa jadi. Bisa jadi, kita tuh kan nggak ada yang pernah tahu. Ya kan? Tapi mungkin bisa jadi. Perjodohannya baru sekarang. Perjodohannya tapi baru sekarang. Ceritakan dong pertemuanmu dengan beliau. Iya, jadi waktu itu pertama kali ketemu sama Uwap itu di acara ulang tahun sahabat aku. Nah, kebetulan sahabatnya Uwap juga. Terus kita kenalan gitu kan, tapi selang berapa bulan kemudian baru aku bilang sama Uwap gitu, ayo dong kapan kita bikin Collab. iya kolaborasi, kita bikin lagu bareng gitu kan. Akhirnya pada bulan Itu tahun berapa itu? ini Oh, 2024. baru kemarin, oke. Baru banget. Lalu Agustus akhirnya kita arrange waktu untuk workshop bareng, bikin lagu bersama kita berdua. Akhirnya jadilah di hari yang sama lagu Salah Menaruh Hati. Oh. Ya, alhamdulillah cepet banget, 1 hari itu udah jadi Salah Menaruh Hati. Terus mulai prosesnya, Uwap mulai bikin tentang personal branding yang aku ingin seperti apa gitu kan, secara visual dan lain-lain. Lalu di bulan Oktober itu baru take vokal, baru aja rekaman. Dan diputusin November tanggal 8 kemarin, 2024, rilis Salah Menaruh Hati. Itu jadi langsung prosesnya secepat itu ya? Betul. Maksudnya Cepet ketika sih, lumayan. udah ketemu Ibu Uwap Widya, itu kemudian langsung jadi aja nih lagu Salah Menaruh Hati. Iya, betul. Nggak ada misalnya tiba-tiba, kalau beliau kan emang jago nih, namanya musisi ya, produser iya, komposer iya, buka lemari aja tuh, nih lagunya tinggal pilih. Iya, gitu. sebenarnya dia bisa pilih aja dari
Dari tabungan dia kan? Dari ya, betul. Ternyata enggak. Enggak sih, kita memilih untuk menciptakan lagunya bersama. Iya, lagu baru dan bersama. Kita emang workshop, maksudnya itu akan lebih relate ke personal masing-masing gitu kan. Dan lebih seperti apa yang aku juga rasakan. Mau. Seperti itu sih. Kok ujung-ujung bisa gitu? Nah, itu dia. Aku rasa tiba-tiba ayo kita workshop bareng, kita bikin lagu bareng. Ada aja sampai akhirnya ketemu Salah Menaruh Hati. Balik lagi semua menurut aku itu ilhamnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya di situ ya? Rezekinya dan wangsit-nya mungkin ya itu ilhamnya datang pada saat itu ya kan, sehingga kita wah ini kayaknya pakai wangsit ya? Iya betul. Pakai wangsit kita mencari. Itu apa sih sebenarnya yang dilakukan itu? Jadi kita ketemu, oke, kenalan. Maksud saya Mbak Adifa ini kan baru kenal dengan Mbak Uwap Widya. Jadi sampai akhirnya bisa aja tiba-tiba, ayo baru kenal salaman, gua Uwap, gua Adifa, ayo kita bikin lagu. Chemistry-nya itu secara kimiawi itu loh. Iya benar-benar. Langsung klik gitu loh. Itu emang unik sih. Tapi nggak bisa dijelaskan ya? Nggak bisa dijelaskan. Rumusannya nggak ada ya? Betul. Tapi emang somehow aku tuh merasa Uwap tuh bisa cepat beradaptasi juga dengan aku, dan aku pun juga seperti itu ke Uwap gitu kan. Jadi pas saat kita ketemu, kita langsung menyatukan visi dan misi kita bersama gitu. Kita langsung brainstorming tentang lagu apa atau kisah apa yang mau kita angkat nih gitu kan. Ada pengalaman apa nih yang bisa kita olah menjadi sebuah karya, jadi sebuah lagu gitu. Akhirnya kita memilih tema ini dan dengan judul Salah Menaruh Hati. Pilihannya tadi kayak pertama awal pertanyaan saya, kalau Umi Elvi Sukaisi itu dangdut banget sampai dijuluki Queen of Dangdut. Kenapa cucunya mendayu-dayu nih lagu popnya itu? Iya benar. Apa karena pengaruh Uwap Widya? Oh. Atau memang Mbak Adifa memang gue pengen menciptakan sendiri itu dunia dunia musiknya? Betul, yang kedua. Oke. Karena aku ingin menciptakan yang datang dari apa yang aku suka, datang dari hati aku. Walaupun dangdut itu tidak bisa terlepas ya dari aku lahir, aku sudah mendengarkan musik dangdut. Tapi untuk karir aku, untuk menjalani apa yang akan menjadi pekerjaan aku gitu ya. Ya aku memilih tentunya apa yang sesuai dengan passion aku gitu. Dan passion aku tuh emang aku suka banget dengerin lagu-lagu pop ballad, aku suka lagu-lagu yang galau, brutal gitu, yang galau, wah melo-melo sendu gitu. Wah itu aku banget itu jiwa-jiwa galau. Itu lebih dominan yang didengar di rumah? Iya sih. Daripada musik dangdut. Apalagi sekarang kan rame nih koplo nih. Iya, tapi aku juga suka sih sebenarnya. Apa? Suka dangdut? Dengerin dangdut? Ya, lagu galau brutal yang dikoploin itu somehow juga menarik gitu. Tapi ya pop ballad banget lah aku tuh anaknya. Kalau dangdut itu kan meskipun dangdut koplo yang lagi ngetren hari ini kan meskipun liriknya menyakitkan, sedih, ya, nyelekit tapi gitu musiknya, ya. Musiknya kan gembira, riang gembira. Iya. Enak buat goyang gitu. Didengerin untuk ngebangkitin mood mungkin ya. Oke, benar. Tuh, saat itu sih. Jadi kenapa pop memang kenapa akhirnya memilih pop, memang ingin mencari jalan sendiri ceritanya. Jalan sendiri, dan itu emang sesuatu yang menjadi passion aku sih. Aku emang suka genre musik tersebut. Gitu. Pernah nggak lagu ini sebelum akhirnya dirilis didengarkan ke mama atau ke Umi gitu? Tentunya iya. Tentunya aku berkonsultasi dulu, aku nunjukin dulu, ngeliatin hasilnya. Ini kayak gini, menurut pandangan Umi bagaimana, menurut pandangan Mama kayak gimana gitu kan. Anti Dawia pun juga aku tanyain gitu. Pernah bikin konten, sering bikin konten ya? Sama Aunty ya? Iya, lumayan. Anti Dawia tuh keren loh. CS. Satunya cengkoknya dapat, iya, satunya suaranya tinggi nih buat dikasih. Iya benar. Jadi komentar mereka apa ketika akhirnya mendengarkan lagu single pertamamu ini, Mbak Adifa?
Alhamdulillah seneng. Kok nggak dangdut sih gitu nggak? Enggak, alhamdulillah sih enggak kayak gitu. Si Umi tuh selalu mendukung apapun itu yang mau cucunya lakukan, selama itu hal yang baik, benar dan di jalannya, on track. Pasti Umi dukung apapun itu. Nggak ada yang harus dangdut, harus menjadi penerus. Itu enggak. Kita nggak pernah sama sekali untuk dibebankan seperti itu atau di-push kayak gitu tuh nggak pernah sih. Kalau Mama? Mama juga alhamdulillah enggak sama sekali. Mama malah sangat, ya semuanya alhamdulillah sangat suportif. Mama juga mendukung banget, seneng banget. Nggak pernah juga nge-push untuk aku harus mencapai certain level gitu. Alhamdulillah nggak pernah ada sama sekali yang memberikan itu. Jadi emang lakukan apa yang kamu suka dengan baik. Berkaryalah gitu ya? Iya, berkaryalah. Apapun yang dilakukan, betul, berkaryalah gitu ya? Berkaryalah. Itu kan lifetime ya. Kalau karya itu kan lifetime. Jadi yang penting enjoy melakukannya. Ini sebetulnya jadi titik awalnya di lagu Salah Menaruh Hati. Salah Menaruh Hati. Jadi nanti mungkin lagu yang lain, lagu berikutnya mungkin bisa beda lagi ini, popnya beda lagi ya Mbak Diva ya. Ya siapa lagi nanti ketemu mini album, syukur-syukur album, dapat legasinya, dapat album. Amin. Disimpannya di piring hitam, wah, jas banget itu. Berencana sih, insya Allah di tahun 2025 ini ngeluarin single lagi. Oke, udah disiapkan? Udah disiapkan, lagunya juga udah ada, udah jadi. Lalu abis gitu nanti insya Allah mau ada EP, mini album di tahun 2025. Masih sama Ibu Wap Widya atau? Masih. Masih. Belum ini atau belum berani bikin lagu sendiri itu? Bikin lagu sendiri, maksudnya untuk nge-produce musiknya sendiri? Nyiptain lagu sendiri, kemudian dinyanyikan sendiri. Kalau nyiptain lagu emang aku nyiptainnya berdua sama Wap. Ya, maksudnya sendiri itu nanti. Oh, sendiri? Belum berani, dan mungkin aku juga senang berkolaborasi dengan musisi-musisi lain sih. Mungkin itu akan menjadi lebih baik dan luas juga pandangannya gitu kan, menurut aku. Kalau sebelumnya suka menyanyikan lagu orang, cover lagu penyanyi yang lain, keren juga loh itu. Ada nggak kemungkinan, ya kalau ditanya kemungkinan pasti ada. Mungkin itu kan 50 iya, 50 tidak. Ada nggak rencana tiba-tiba ngajakin Umi nyanyi, atau Papa Iye, atau Aunty Dawiyah gitu, buat collab gitu? Atau Mama gitu misalnya. Atau Mama gitu. Atau tidak terencana itu? Udah ngalir aja deh. Kok dijawab sendiri ya? So far sih belum berencana, belum ada perbincangan. Mungkin ini cover atau untuk serius nih? Oh, secara profesional ya. Didokumentasikan legasinya itu. Kalau secara profesional belum dibicarakan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kan lebih mudah gitu Mbak Diva untuk, ayo Umi, nyanyi dong bareng sama gua gitu. Sama neneknya bilang gua, sama saya gitu. Sama aku, sama Diva. Ayo Ma, ayo Aunty, itu lebih mudah sebenarnya kan. Iya sih, cuman bagaimana ya menyatukan dua genre tersebut gitu kan. Iya, oke. Karena itu ya. Karena itu sih sebenarnya mungkin ya. Karena perbedaan genre musik juga, kemudian tidak ada kepikiran untuk menyanyikan ulang lagu-lagunya Umi ya? Tapi tidak menutup kemungkinan, siapa tahu kalau lagunya Umi ada yang bisa kita recycle menjadi sebuah lagu pop ballad yang bagus ke depannya. Di aransemen ulang gitu kan. Iya, di aransemen ulang. Ibu Wap itu kan memang jago aransemen kan. Iya. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Selama lagunya Umi Elvi Sukaesih kan gampang lah itu cuannya. Bisik tetangga itu bisa nanti. Tapi mungkin aku dengan jalanku pop ballad ini sih. Oke. Sampai di titik ini apa yang kemudian akhirnya gue bisa jadi penyanyi loh gitu. Ini cucunya Elvi Sukaesih bisa membuktikan itu loh, bahwa bisa jalan sendiri. Meskipun ya kadang suka terganggu embel-embel kebesaran nama Umi, kebesaran nama Umi Elvi Sukaesih yang udah besar itu, legend itu, suka mengganggu. Ya memang itu dia sih. Melakukan apa yang menjadi passion kita, mengejar ke arah situ, nanti pasti akan menemukan jalannya sendiri kan. Ya
gak ada yang gimana-gimana juga sih menurut aku, emang karena beda juga kan dari genrenya, dari semua-muanya. Tapi alhamdulillah bersyukur banget bisa sampai ada di titik ini, bisa mengeluarkan debut single, mengeluarkan sebuah karya yang aku juga tidak punya ekspektasi apa-apa. Bagi aku pertama adalah sebagai manusia yang suka akan musik, itu yang penting bagi aku berkarya, menghasilkan sebuah karya yang hasilnya tuh ada for a lifetime, gitu. Betul. Dan tentunya baru aku berharap karyaku bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas Indonesia, bisa menjadi sebuah inspirasi juga, seperti itu sih. Tapi ya itu dia. Dulu, kemarin sebelum ketemu Ibu Uwap Widya, nggak kepikiran? Atau kepikiran tapi kok jalan ke sana mentok terus gitu loh? Jalan untuk bikin single aja nggak bisa gitu loh. Oke. Sebenarnya kepikiran. Apalagi kan circle-nya di keluarga itu kan, gue anak musik banget nih gitu loh. Dukungan itu kan pasti ada. Dukungan gitu itu ada, betul. Kalau cuman butuh studio rekaman, mungkin di rumah ada untuk rekaman gitu loh. Tapi apa sih yang bikin kok harus nunggu Ibu Uwap Widya untuk bikin single gitu loh? Mungkin gini, aku nggak punya cukup banyak pengetahuan untuk siapa ya kira-kira orang yang tepat untuk memproduksi single pertama aku gitu kan. Kalau lagunya dangdut oke lah sebenarnya nggak apa-apa ya. Betul, ayo betul. Umi gitu, ayo Ma bantuin gitu ya. Iya. Ternyata lagunya pop. Emang yang aku suka kan emang pop gitu kan. Jadi juga aku harus mencari tahu sendiri gitu. Ibaratnya seperti itu sih, mencari tahu sendiri. Dan sebelum Uwap juga aku pernah ketemu gitu. Cuman aku rasa oh ini mungkin nanti nih gitu. Terus pas akhirnya ketemu sama Uwap, aku baru merasa oh ini nih. Ini baru aku merasa ajek gitu istilahnya. Merasa ajek, merasa mantap untuk oke, kita bikin bismillah, kita gas ini. Sebelumnya berarti ada yang udah ya baru minta tolong gitu sama baru mencoba mengaransemen gitu ya. Tapi kan juga ya itu menurut aku semuanya tuh plan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Udah rangkaian dari God's timeline. Jadi akhirnya enak nggak berada di lingkungan yang musisi semua, anak musik semua itu? Enak sih, seneng banget ngelihat Uwap dengan talentanya dia, terus ngelihat juga salah satu music producer aku, Anes Johannes Tenaldi, dengan musikalitasnya dia yang juga luar biasa banget, bisa main berbagai macam alat musik, itu juga membuat aku ingin belajar lebih banyak gitu. Jadinya aku sekarang juga belajar main piano gitu, main instrumen-instrumen musik lainnya. Gitar ya? Gitar iya, gitar dipamerin bisa. Gitar ya? Iya, cuman sekarang aku seneng lagi les piano. Iya, karena aku termotivasi kan jadinya. Wah ini seru banget ada di lingkungan para musisi seperti ini gitu ya. Emang mereka emang kredibel di bidangnya gitu. Jadi kalau udah belajar piano, udah lupa diving tuh ya? Udah nggak bakal bisa. Nanti kalau sibuk nih, mungkin nggak nanti tiba-tiba pengen Raja Ampat, pengen ke Teluk Donggala barangkali. Mungkin, tidak menutup kemungkinan. Mungkin refreshingnya seperti itu. Harus diving, mungkin kayak mimpinya kayak Prilly, punya kapal sendiri biar bisa langsung melaut gitu. Wow, amin. Mudah-mudahan. Nanti tantangan Mbak Adifa kalau ketemu Ibu Uwap, padahal orangnya ada di belakang. Tinggal bilang aja, ditantang, bisa nggak bikin gue duet sama Umi Ulfi Sukaisi, atau sama Mama, atau sama Papa Iya gitu ya. Gitu ya? Bikinin lagu yang kira-kira cocok, pas. Bener juga tuh. Nanti jawaban gue, Wani Piro gitu. Mbak Adifa Adelia, ada yang disampaikan ke Sobat WK? Iya, terima kasih banyak untuk Warta Kota atas opportunity-nya telah mengundang aku di sini. Terus dengarkan Salah Menaruh Hati. Udah ada di digital streaming platform. Klipnya belum ada ya, Mbak ya?
Ada lirik videonya. Videonya. Udah ada di YouTube aku juga, Adifa Adelia Official. Bisa juga follow Instagram aku di @adifadelia @adifadelia23. Nanti biar tahu update-update lagi tentang aku. Mantap. Selanjutnya seperti apa, karena akan ada single-single selanjutnya. Terus support, terus dukung, dan doain agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya juga, untuk kesempatannya. Semoga Salah Menaruh Hati bisa diterima dengan baik, menyemangati kalian, memberikan energi yang positif juga untuk bangkit atas salah menaruh hati pada seseorang, ya kan? Ya, semoga bisa diterima oleh masyarakat luas Indonesia. Terima kasih. Mbak Diva mau nyanyi solo apa mau diiringin sama Ibu Uap? Boleh, dua-duanya. Aku Dua-duanya. solo boleh, diiringi oleh Mbak Uap juga boleh. Sobat DK, sebelum nanti dengerin suaranya Mbak Adifa Adelia, jangan lupa terus dukung karya-karya beliau. Kita tunggu karya beliau berikutnya. Kita tagih nanti bahwa akan ada single berikutnya. Syukur-syukur nanti ada mini album dan album. Kita tunggu duet Adifa Adelia sama Elvi Sukaisi. Amin. Atau sama mamanya Fitria Sukaisi. Atau sama Papa Iye. Terima kasih Mbak Adifa Adelia sudah mampir ke Warta Kota. Dengan senang Ditunggu hati. ya karya berikutnya ya. Insya Allah, siap. Bye-bye Sobat DK. Bye, terima kasih. Sampai jumpa.